Renungan Hari Rabu 31 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-22 tahun C. Kesetiaan Yesus dalam pengajaran dan perbuatan kasih. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 1-9, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38-44. Saudara-saudariku terkasih, 3 hal tidak dapat dipisahkan dari hidup Yesus, yakni pengajaran, pelayanan kasih, dan doa. Lukas menampilkan 3 hal ini juga dalam kisah Injil hari ini. Setelah Yesus mengadakan pengajaran di rumah ibadat di Kapernaum, ia meninggalkan tempat itu dan pergi ke rumah Simon. Ia mengadakan kunjungan ke rumah itu karena mertua Simon sedang sakit demam keras, dan ia segera menolong ibu itu sesuai permintaan mereka. Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus mengundang perhatian banyak orang. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit, orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka dan menyembuhkan mereka masing-masing. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka agar tidak berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Saudara-saudariku terkasih, tindakan yang dilakukan oleh Yesus membuka diri, membagikan rahmat Allah kepada orang-orang sakit dengan jamahan satu persatu, menandakan bahwa mereka diperkenankan untuk mengalami secara langsung kuasa yang dimiliki oleh Yesus dan sentuhan kasih secara langsung dari Sang Anak Allah, Sang Mesias. Lebih dari itu, kehadirannya mau menunjukkan bahwa ia adalah penyembuh ajaib yang memiliki kuasa melampaui kuasa setan. Setan pun tunduk dan taat kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas juga menampilkan tindakan ketiga yang dilakukan oleh Yesus, yakni mencari waktu untuk berkomunikasi dengan Bapaknya di tempat yang sunyi. Yesus ingin menseringkan pengalamannya dengan Allah dan menimba kekuatan baru dari Allah Bapaknya. Ia mau menciptakan relasi intim dengan Allah. Ia menginginkan keterlibatan Allah dalam karya pewartaan dan pelayanan kasih di dunia. Saudara-saudariku terkasih, kita juga perlu belajar metode pastoral pelayanan Yesus. Ia mengajak kita agar memberi diri untuk mengajar banyak hal kepada orang lain. Kita mulai mengajar dari anggota keluarga kita, anggota lingkungan, dan gereja. Kita juga diminta oleh Yesus agar membuka diri dalam kunjungan dan pelayanan terhadap orang-orang sakit, orang-orang yang terbebani dengan persoalan hidup. Kita mempergunakan talenta yang kita miliki. Kita mempergunakan diri kita agar berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kita diminta juga oleh Yesus agar bukan hanya menekankan aspek pengajaran dan pelayanan, tetapi juga berusaha agar menciptakan suasana komunikasi dengan Allah melalui doa dan merenungkan kitab suci. Mari kita coba mulai bertekun melaksanakan 3 hal yang dilakukan oleh Yesus. Kita mendapat tugas yang sama dari Yesus untuk mengajar,
melaksanakan pelayanan kasih dan menciptakan suasana doa komunikasi kita dengan Allah. Semoga